Hai guys, terima kasih yang sudah mampir di channel ini. Kali ini kami akan membahas anime yang berjudul Dororo. Anime ini dirilis pada winter 2019. Langsung saja ke ceritanya ya. Tapi sebelum ini bantu subscribe dan like dulu ya guys ya. Makasih. Cerita bermulai menampilkan seorang lelaki yang sedang duduk sambil menunggu kelahiran anaknya. Dia merupakan bangsawan di desa tersebut dikarenakan dia juga sebagai tuan tanah atau kepala desa. Nama desanya dan tanah itu adalah milik lelaki yang bernama Daigo Kagematsu. Sebut saja Kagematsu. Kemudian di dalam ruangan di sebelah tempat dia duduk terbaring istrinya yang akan melahirkan anaknya dengan dibantu bidan-bidan. Terlihat betapa keras perjuangan sang ibu untuk melahirkan anak itu. Scene menampilkan flashback di sebuah malam. Kagematsu bergegas memasuki kuil dengan berkuda. Kuil itu adalah kuil iblis. Di situ terdapat 12 patung iblis. Orang yang memasuki kuil iblis adalah orang yang telah membuang kepercayaan agamanya hanya demi keuntungan duniawinya saja. Dalam kuil, Kagematsu bertemu dengan biksu yang sedang duduk di tengah kuil. Di dalam kuil, biksu itu memberi nasihat kepada Kagematsu. Bagi orang yang membuang agamanya dan meminta kepada iblis, maka hanya nerakalah yang akan menanggungnya kelak. Kagematsu membalas nasihat kepada biksu itu bahwa kehidupannya dan desanya sudah seperti neraka dan dia sudah tidak peduli dengan konsekuensinya. Melihat tekad kuat Kagematsu, biksu itu mengambil lilin dan bermaksud akan membakar kuil itu. Dengan cepat Kagematsu langsung menebas biksu itu dengan pedangnya. Kemudian Kagematsu memulai pesugihannya kepada 12 iblis. Dia mengatakan bahwa kondisi desa sudah parah. Penduduk desa menderita kemiskinan dan kelaparan. Dengan kondisinya saat ini, dia tidak akan pernah mendapatkan kekuatan dan kepopuleran yang dia dambakan lagi. Karena itu, dia menyerah dan jalan agamanya dan bertekad untuk membuat kesepakatan dengan iblis. Kemudian, angin menghembus kencang dan petir besar menyambar kuil itu. Scene kembali lagi saat istri Kagematsu akan melahirkan. Sambil berusaha melahirkan anaknya, sang ibu sambil berdoa kepada Buddha agar anaknya diberi keselamatan dan kesehatan. Tiba-tiba, petir besar menyambar rumah itu. Anak itu kemudian lahir dengan kondisi tanpa badan anggota. Maksud saya anggota badan ya. Mata, hidung, bahkan kulit hanya tengkorak kepala saja. Tetapi anak itu masih bisa hidup. Yang berarti itu adalah tumbal dari pesugihan Kagematsu. Kemudian Kagematsu menyuruh pembantunya untuk membuang anaknya. Di sebuah sudut terlihat patung Buddha dengan yang kepalanya hilang. Buddha masih melindungi anak itu. Anak itu masih bisa hidup walaupun hanya berupa tengkorak kepala saja. Lanjut di scene wanita tua yang disuruh kepala desa untuk membuang anaknya. Di perjalanan wanita tua itu diserang iblis laba-laba dengan kepala menggunakan zirah samurai dan memakannya. Kemudian di belakang iblis itu terlihat lelaki tua dan tidak bisa melihat. Dia hanya bisa merasakan dari aura jahat yang dipancarkan iblis itu. Iblis berbalik arah dan menyerang lelaki tua itu. Dari alat musik yang bawa, dia mengeluarkan pedang dan langsung menebas kepala iblis menjadi dua. Shin kembali ke desa Daigo Kagematsu. Pesugihan Kagematsu berhasil. Tanahnya menjadi subur dan dia berhasil mendapatkan kekayaannya. Dan tidak ada seorang pun dari desa yang tahu mengenai kejadian ini. Ini adalah era peperangan di mana nyawa manusia tidak lebih berharga dibandingkan batu di tanah. Di sebuah bekas peperangan tergeletak mayat-mayat sisa dari peperangan. Di situ ada biksu yang sedang mendoakan korban perang dan ada juga pengrajin kayu yang sedang memasangkan kaki palsu pada mayat korban perang sebagai bentuk dukanya. Ya mungkin biar nggak jadi setan ngesot kali ya. Nama laki-laki itu adalah Jukai. Siapakah dia? Oke, nanti ada penjelasannya. Kita skip dulu. Scene berganti di sebuah pasar. Terlihat sebuah bocah sedang menjual barang-barang bekas. Namanya adalah Dororo. Ternyata barang yang dia jual adalah barang milik bandit yang memperkerjakannya. Kemudian Dororo kabur dan para bandit mengejarnya. Di seberang sungai, akhirnya Dororo tertangkap. Para bandit memukuli Dororo. Di sebuah jembatan di atas mereka berada, berdiri seorang yang menggunakan topeng dan semua badannya terbuat dari kayu. Yap, dia adalah hero pada serial ini. Namanya adalah Hyakimaru.
Karena tidak memiliki mata, dia hanya bisa melihat dari aura jahat. Tidak jauh dari tempat mereka, samar-samar terpancar aura jahat yang mengintai mereka. Dari situ monster berbentuk lendir muncul, menarik kaki bos bandit dan langsung memakannya. Dua lainnya yang berusaha kabur langsung ditangkap dan dimakan. Kemudian Hyakimaru melepaskan pergelangan tangannya. Di dalam pergelangan tangannya ada pedang yang menempel pada sikunya. Pergelutan pun dimulai. Hyakimaru mempunyai pergerakan yang sangat lincah. Dia menggiring monster lendir ke atas jembatan. Kemudian dengan cepat dia memotong kaki-kaki jembatan dan merubuhkannya bersama monster lendir itu. Akhirnya, makhluk lendir itu jatuh, tertimbun jebatannya. Gelut pun selesai. Setelah itu, tubuh Hyakimaru bergetar. Topeng yang dia pakai jatuh. Dan kulit baru tumbuh di wajah dan seluruh badannya. Kemudian Shin berganti di kuil tempat ayahnya melakukan pesugihan. Satu patung yang berada di dalam kuil tersambar petir dan hancur, yang menandakan satu iblis telah mati. Dan dengan matinya satu iblis, berarti juga satu bagian tubuh Hyakimaru kembali. Episode 1 selesai, kita lanjut ke episode 2. Sekarang, Hyakimaru melanjutkan perjalanannya bersama Dororo. Dororo mengikutinya kemanapun dia pergi. Dia tidak bisa melihat, tetapi dia bisa merasakan aura makhluk hidup dari sekitarnya. Itu disebut sebagai api jiwa. Kuncinya adalah warna api jiwa. Permusuhan, kebencian, dan makhluk yang bukan dari dunia ini, Hyakimaru mendeteksi mereka sebagai bahaya dari warnanya. Selain indera ini, dia juga memiliki indera dan kekuatan yang melebihi manusia biasa. Dia membiarkan Dororo mendekat karena dia tidak melihat api jiwa Dororo sebagai bahaya. Di pagi berikutnya, Dororo mendapatkan informasi bahwa ada monster yang menghantui sebuah desa. Penduduk desa dan pengembara yang ke desa banyak yang menghilang. Dororo bermaksud mengajak Hyakimaru untuk membasminya agar mendapatkan imbalan uang. Dororo menawarkan jasa untuk membunuh monster kepada warga desa. Warga desa menyetujuinya dan berjanji memberi imbalan banyak kepada mereka untuk keberhasilannya. Lelaki itu menawarkan rumahnya untuk Dororo dan Hyakimaru menginap. Lelaki itu juga menyuguhkan makanan untuk mereka. Di pintu sebuah ruangan tempat mereka menginap tiba-tiba terbuka. Di depan pintu berdiri monster dengan kepala besar dan membawa lonceng. Tetapi Hyakimaru tidak menandai monster itu sebagai ancaman. Monster itu hanya datang dan bilang, "Kau mau?" Kemudian pergi lagi. Di pagi berikutnya, lelaki itu kembali mendatangi mereka. Lelaki itu mengajak mereka untuk bertemu Nyonya Bandai. Nyonya Bandai adalah kepala desa dari desa itu. Nyonya Bandai tidak bisa bangun dari tempat tidurnya karena sedang sakit. Setelah melihat Nyonya Bandai, Hyakimaru mengeluarkan pedangnya dan bersiap menyerang Nyonya Bandai. Dororo menghentikannya. Dororo melihat Nyonya Bandai sebagai manusia. Warga desa pun berbondong-bondong datang dan melindungi Nyonya Bandai. Mereka mencegah Hyakimaru menyerang Nyonya Bandai dan mengurung mereka di gudang. Di gudang, mereka bertemu dengan lelaki tua yang menyelamatkan Hyakimaru saat masih bayi. Namanya siapa ya? Kita panggil saja Simba. Kita lanjut. Simba ingin membasmi monster yang dirumorkan, tetapi berakhir dikurung seperti Hyakimaru dan Dororo. Simba berkemampuan seperti Hyakimaru. Dia tidak melihat melalui mata, tetapi melihat api jiwa. Kemudian Simba dan Hyakimaru beraksi terhadap aura jahat. Hyakimaru menebas monster yang keluar dari sumur dan langsung melompat ke dalam sumur. Sumur itu menghubungkan dengan rumah Nyonya Bandai. Mereka menemui Nyonya Bandai berbeda seperti apa yang dia lihat Dororo. Simbah dan Hyakimaru melihat Nyonya Bandai dengan warna api jiwa merah kelam. Yang berarti Nyonya Bandai adalah ancaman. Nyonya Bandai berubah menjadi monster buta hijau dengan ekor kalajengking. Gelut pun dimulai. Monster itu menusuk tubuh Hyakimaru dengan rambutnya yang memanjang. Tetapi Hyakimaru tidak memiliki rasa sakit karena tubuhnya terbuat dari kayu. Orang dari desa membantu monster itu lari. Kemudian Hyakimaru mengejarnya. Gelut pun selesai. Monster kepala besar yang menemui Dororo pada malam sebelumnya berubah menjadi tumpukan uang.
Ternyata itu adalah hasil dari pesugihan warga desa itu. Karma buruk pun mulai mendatangi warga desa itu. Sin berpindah ke kuil iblis. Satu lagi patung iblis terbelah dan hancur. Kemudian otot dan tubuh Yakimaru kembali. Episode 2 pun selesai. Scene diawali di sebuah medan perang. Di situ, Jukai adalah psikopat yang menangkap sisa-sisa korban perang dan memaku tubuh mereka pada sebuah papan salib, bahkan memutilasi korbannya hidup-hidup. Di situ juga Jukai mulai tersadar dan menyesali perbuatannya. Kemudian dia bunuh diri dengan melompat dari tebing, walaupun gagal mati sih. Oke, ini adalah masa lalu dari Jukai. Sekarang dia mengabdikan diri sebagai pengrajin kaki dan tangan palsu. Dia dengan sukarela membuatkan kaki dan tangan palsu untuk orang-orang yang membutuhkannya. Itu pun gratis ya. Di situ dia dibantu oleh Kaname. Kaname adalah anak muda yang Jukai tolong saat kecil. Kaname salut kepada Jukai dan ikut mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Saat tahu Jukai adalah mantan psikopat yang telah membunuh ayahnya, Kaname marah dan akan membunuh Jukai. Tetapi Jukai sudah tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Kaname yang iba batal membunuhnya. Kemudian Kaname meninggalkannya. Di sebuah lereng berdekatan dengan patung Buddha, Jukai terpeleset jatuh ke hilir sungai. Di situ takdir mempertemukannya dengan Hyakimaru yang masih bayi. Jukai terkejut melihat Hyakimaru yang hanya berupa tengkorak kepala tetapi masih bernafas dan hidup. Jukai pun memutuskan untuk membawanya pulang dan mengangkatnya sebagai anak angkatnya. 1 tahun berselang sejak kejadian Hyakimaru bayi, putra kedua Kagematsu pun lahir. Lanjut 6 tahun kemudian, Hyakimaru kecil sudah dibuatkan badan palsu oleh Jukai. Jukai pun merawat Hyakimaru seperti anaknya sendiri. Dan Jukai juga yang memberi nama Hyakimaru. Hyakimaru kecil diserang monster rubah dengan kuku panjang. Kemudian Jukai melemparkan kapak untuk menolong Hyakimaru. Monster rubah pun kabur. Saat itu, Jukai menyadari bahwa Jukai tidak bisa terus-menerus melindungi Hyakimaru. Kemudian Jukai melatih Hyakimaru bela diri. Hari-hari berganti, Hyakimaru tumbuh menjadi pria yang sangat kuat. Banyak monster telah dia kalahkan. Hyakimaru tidak kenal rasa sakit maupun takut. Dia tidak segan menebas dan membunuh. Akhirnya, dia bertemu dengan monster dari salah satu dari 12 iblis. Setelah dia mengalahkannya, kaki kanan Hyakimaru pun tumbuh. Kaki tanpa kulit dan kuku. Itu adalah kali pertama Hyakimaru membunuh monster dari 12 iblis. Satu patung di kuil iblis pun retak dan hancur. Setelah itu, Jukai mulai tahu dengan apa takdir dari Hyakimaru sebenarnya. Dia membuatkan pedang yang akan dia pasangkan di siku tangannya dan menyuruh Hyakimaru untuk memulai perjalanannya membasmi monster 12 iblis untuk mengembalikan anggota tubuhnya yang diambil iblis. Next, scene dimulai dengan seorang wanita yang sedang berdoa di kuil. Namanya adalah Osushi. Ketika melihat ke samping kuil, Osushi heran melihat Hyakimaru yang sedang hujan-hujanan begitu lama. Yap, Hyakimaru baru saja mendapatkan kulitnya. Jadi, ini pertama kali Hyakimaru merasakan air hujan yang menetes ke kulitnya. Saat itu, Hyakimaru merasakan api jiwa yang memancarkan aura jahat. Hyakimaru langsung bergegas berlari menuju di mana api jiwa itu berasal. Dororo mengikutinya dari belakang. Di situ, mereka berhenti melihat adanya mayat orang berserakan di jalan. Di balik pohon, seseorang lelaki muncul dan membawa pedang dan menebaskan ke Hyakimaru. Lelaki tersebut menjelaskan, pedang yang dia bawa adalah pedang terkutuk. Siapapun yang memegang pedang itu akan dikontrol oleh pedang itu untuk membunuh siapapun yang hidup. Gelut pun dimulai. Hyakimaru memunculkan orang tersebut. Hyakimaru menggunakan kaki palsunya untuk mengunci pedang musuh dan menjatuhkannya ke jurang. Orang itu juga ikut jatuh ke dalam jurang dengan seringai di wajahnya. Setelah itu, Dororo pergi untuk mengambil kaki palsu Hyakimaru. Di kaki palsu Hyakimaru masih tertancap pedang terkutuk. Dororo yang memegang pedang terkutuk mulai merasakan hal yang aneh. Scene berganti ke Osushi. Dia mencari Dororo dan Hyakimaru. Di sana,
Aosushi bertemu dengan lelaki yang Hyakimaru lawan dan ternyata itu adalah kakaknya. Setelah itu, Dororo terlihat memegang pedang terkutuk. Dororo dikendalikan oleh pedang terkutuk tersebut. Seperti yang dibilang kakak Aosushi, pedang ini akan membunuh siapapun yang hidup. Ketika bertemu orang, Dororo langsung menebas orang. Beruntung orang yang dia tebas tidak terbunuh. Kemudian mereka lari. Dororo dibawa pedang terkutuk ke dalam desa. Di sana, Dororo bertemu dengan Hyakimaru. Hyakimaru pun langsung mengeluarkan pedangnya dan mengarahkan pedangnya ke arah Dororo. Scene berganti ke flashback. Di sana ada samurai yang bernama Tanosuke. Tanosuke disuruh untuk mengeksekusi pengkhianat. Tanosuke terlihat ragu untuk mengeksekusi pengkhianat itu. Dia memohon kepada penguasa untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Kemudian sang penguasa melemparkan pedang pada Tanosuke. Setelah memegang pedang itu, Tanosuke sudah tidak ragu lagi untuk mengeksekusi pengkhianat. Ini adalah pedang tua yang sudah berkarat dan kusam. Dirumorkan, pedang itu akan menjadi lebih tajam jika dibasahi dengan darah. Pedang itu bernama Nihiro. Kemudian Tanosuke bersama Nihiro membantai semua yang ada di situ termasuk sang penguasa. Scene kembali ke pergelutan antara Hyakimaru dengan Dororo. Kemudian Hyakimaru berhasil melepaskan pedang Nihiro dari genggaman Dororo. Tapi pergelutan belum selesai. Nihiro yang tertancap di tanah kemudian diambil kembali oleh kakak Aosushi. Pergelutan pun dimulai kembali. Aosushi berlari dan berteriak untuk menghentikan pergelutan mereka. Tetapi Hyakimaru tidak peduli. Tapi kayaknya nggak dengar juga sih ya. Kan dia belum punya indera pendengaran ya. Oke lanjut. Hyakimaru kemudian menebas kakak Aosushi. Pedang Nihiro juga tertebas dan patah. Kemudian kuping palsu Hyakimaru terjatuh dan tumbuh kuping aslinya, yang berarti indera pendengarannya pulih. Dan satu patung iblis juga terbelah dan hancur. Di dalam kuil iblis, Daigo Kagematsu bingung melihat satu persatu patung iblis hancur dengan sendirinya. Dia mulai mencari tahu kemana bidan yang membawa Hyakimaru saat masih bayi. Next, di sebuah hutan, Hyakimaru yang baru mendapatkan pendengarannya merasa terganggu dengan kebisingan dari suara hewan-hewan. Tiba-tiba, seekor monster burung yang memancarkan aura jahat muncul dan menyerang mereka. Hyakimaru mengeluarkan pedangnya, dan gelut pun dimulai. Hyakimaru masih belum terbiasa dengan kebisingan suara. Suara keras dari burung mengganggu fokusnya. Hyakimaru pun terdesak. Kemudian, Simbah datang dan menolong mereka. Dengan sekali tebasan, monster burung berhasil Simbah kalahkan. Di sini, Dororo mulai menyadari semakin Hyakimaru mendapatkan inderanya, Hyakimaru juga semakin melemah. Dia sudah bisa merasakan rasa sakit, bahkan sampai terganggu dengan suara monster. Simbah menyarankan untuk mencarikan Hyakimaru obat. Ada sebuah kota di dekat mereka, tetapi di kota itu sedang terjadi perang antara klan Saki yang sedang memerintah kota itu dengan sekutunya. Kedua pasukan berpilih untuk berperang. Terlalu berbahaya bagi mereka untuk memasuki kota. Keesokan paginya, Hyakimaru mendengar suara wanita sedang bernyanyi dan pergi untuk menemuinya. Namanya adalah Mio. Hyakimaru yang sedang terluka dibawa oleh Mio. Simbah pergi untuk mencari jalur teraman. Sin berganti ke desa Daigo Kagematsu. Desa tersebut perlahan kehilangan kemakmurannya. Bahkan sudah sebulan desa tidak diguyur hujan. Kembali ke Dororo dan Hyakimaru, Simbah kembali ke mereka dengan membawa kabar baik dan buruk. Kabar baiknya, Simbah menemukan jalur yang aman untuk mereka lalui. Bahkan apabila terjadi perang, mereka tetap aman. Tetapi kabar buruknya, di sana ada iblis yang kuat, lebih kuat daripada iblis-iblis yang mereka lawan sebelumnya. Lalu Hyakimaru langsung pergi menemui iblis itu, disusul Simbah yang akan membantunya. Dan Mio pergi untuk mencari pekerjaan di pihak yang sedang berperang. Di sebuah lubang besar, akhirnya Hyakimaru dan Simbah bertemu dengan monster. Monster pun muncul mengebor tanah, membuat Hyakimaru dan Simbah tersedot ke dalam lubang. Gelut pun dimulai, scene berganti ke Mio yang sedang digrepe prajurit-prajurit. Dororo mengintip dari balik semak-semak.
dan Hyakimaru yang terluka atas serangan monster menjerit kesakitan. Dan episode 5 end. Oke. Simbah membawa kabur Hyakimaru dan kaki aslinya patah karena dimakan monster. Scene berganti di desa Daigo Kagematsu. Desa sedang berperang melawan klan Sakai. Anak kedua Kagematsu atau adik dari Hyakimaru memaksa ingin ikut berperang. Namanya adalah Tahomaru. Kagematsu menyuruh Tahomaru untuk fokus berlatih dahulu. Tapi Tahomaru adalah anak yang keras kepala. Dia juga merasa bahwa kasih sayang ibunya kepadanya tidak sepenuh hati. Dia ingin membuktikan kepada ayah dan ibunya bahwa dia adalah anak yang berguna. Kembali ke Hyakimaru. Hyakimaru membuat kaki palsunya sendiri. Kemudian dia mulai berlatih lagi. Melihat itu, bocah-bocah memberikan Hyakimaru pedang yang mereka dapat dari sisa perang. Hyakimaru kembali menemui monster. Gelut pun dimulai. Pedang yang dikasih para bocah Hyakimaru pasang di kakinya. Kemudian monster berhasil ditebas. Dan satu lagi patung iblis terbelah dan hancur. Dan kaki kanan Hyakimaru kembali tumbuh dan pulih. Setelah itu, Hyakimaru melihat rumah pengungsian Mio terbakar. Mio dan bocah-bocah dibunuh karena selain melacur dengan prajurit Daigo, Mio juga melacur dengan prajurit Sakai. Dan itu membuat Mio dicurigai sebagai mata-mata. Mengetahui hal itu, Hyakimaru marah dan membantai mereka semua. Melihat Hyakimaru marah seperti kerasukan, Dororo menghentikan Hyakimaru. Akhirnya, satu prajurit Daigo berhasil kabur. Episode 6 end. Dororo dan Hyakimaru melanjutkan kembali perjalanannya. Dari atas pohon muncul sesosok monster yang mengeluarkan aura api jiwa yang sangat jahat. Hyakimaru kemudian mengeluarkan pedangnya dan langsung bergegas menuju monster itu berada. Dari atas pohon di mana monster itu berada, Hyakimaru membebaskan seorang pria. Monster laba-laba kemudian berbalik menyerang Hyakimaru. Pergelutan pun dimulai. Monster laba-laba kemudian mengeluarkan benangnya dan mengikat Hyakimaru pada pohon. Kemudian monster itu lari. Setelah itu, Dororo dan Hyakimaru memasuki desa. Di dalam desa, mereka bertemu dengan penjaga. Penjaga itu mengatakan, akhir-akhir ini banyak sekali kasus penculikan. Banyak warga desa yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Jadi, mereka harus memperketat penjagaan di desa. Dororo berpikir bahwa itu adalah ulah dari monster laba-laba yang mereka lawan tadi. Scene berganti ke monster laba-laba. Dia sedang dalam kondisi lemahnya. Dengan kondisinya saat ini, dia harus mencari mangsa untuk memulihkan kekuatannya. Scene berganti lagi di hari berikutnya. Seorang warga yang sedang mencari air menemukan seorang wanita tergeletak pingsan di jalan. Nama lelaki itu adalah Yajiro. Dan wanita itu adalah monster laba-laba yang menyamar menjadi seorang manusia. Kemudian, Yajiro membawa wanita itu ke rumahnya. Wanita itu tidak memiliki nama. Jadi, Yajiro memberi nama wanita itu ialah Ohagi. Ohagi yang awalnya hanya akan memangsa Yajiro, mulai bersimpati dan suka pada Yajiro. Scene berganti ke Dororo dan Hyakimaru. Mereka bertemu dengan segerombolan warga desa yang sedang melihat papan pengumuman. Dikatakan, setiap hari semakin banyak warga desa yang hilang satu persatu. Dan bagi siapapun yang menangkap pelakunya akan diberi hadiah dan imbalan yang banyak. Mendengar hal itu, Dororo semakin termotivasi untuk mencari dan membasmi monster laba-laba. Kembali ke Yajiro dan Ohagi. Karena melihat kondisi Ohagi yang semakin pucat dan melemah, kemudian Yajiro memutuskan membawa Ohagi pergi dari desa untuk menemui dokter. Dalam perjalanan, Yajiro dan Ohagi bertemu Dororo dan Hyakimaru. Dororo menjelaskan kepada Yajiro bahwa Ohagi adalah monster penyebab warga desa hilang satu persatu. Yajiro menjawab, Ohagi bukanlah pelakunya. Warga desa yang menghilang adalah ulahnya. Dia yang membawa pergi warga desa satu persatu karena dia tidak tahan melihat warga desa yang dipaksa kerja keras oleh prajurit. Segerombolan prajurit pun datang dari belakang. Kemudian Ohagi menyerang para prajurit dan memakannya. Ohagi juga menyerang Hyakimaru dan mengikat Hyakimaru dengan benangnya. Ohagi dan Yajiro kabur. Akhirnya Ohagi dan Yajiro ditemukan oleh segerombolan prajurit. Mereka menembakinya dengan panah. Yajiro terkena panah.
Ohagi marah dan menyerang prajurit. Kemudian Hyakimaru datang dan pergelutan pun dimulai kembali. Melihat api jiwa Hejiro dan Ohagi bercampur, Hyakimaru menurunkan pedangnya dan membiarkan mereka kabur. Scene diawali di sebuah desa yang sedang dilanda badai. Setelah badai mereda, kemudian desa diselimuti oleh awan gelap yang mengeluarkan hujan abu. Awan itu disebut Noko Saregumo. Salah satu warga desa mengatakan bahwa mereka harus cepat mencari pengantin. Warga desa panik dan lari berhamburan. Dan scene berganti ke Dororo dan Hyakimaru. Dalam perjalanan mereka, bertemu dengan segerombolan orang yang sedang menandu seorang wanita. Wanita itu adalah pengantin. Dari atas tebing, datang seorang anak laki-laki dengan mantel serigala. Dia menembakkan anak panahnya ke arah pengantin. Namanya adalah Saru. Tetapi anak panahnya meleset terlalu jauh dari sasaran. Dororo menghentikan Saru. Saru bilang bahwa pengantin itu adalah pengantin monster, jadi dia harus menghentikannya. Dororo yang mendengar itu menawarkan bantuan. Kemudian, Saru membawa Dororo dan Hyakimaru melihat desanya. Desa yang diselimuti oleh awan hitam gelap dan awan itu adalah monster. Saru menjelaskan monster itu adalah Noko Saregumo. Noko Saregumo selalu muncul dan memakan warga desa. Karena itu, untuk mencegah lebih banyak korban, warga desa memberikan pengantin kepada Noko Saregumo. Setelah mendapatkan pengantin, Noko Saregumo menjadi tenang dan menghilang. Scene berganti kepada calon pengantin. Calon pengantin dibawa ke altar batu dan dijaga ketat oleh warga. Setelah itu, calon pengantin itu adalah kakak dari Saru. Saru membebaskan kakaknya dan menyuruhnya kabur. Tetapi demi warga desa, kakak Saru menolak untuk kabur. Dengan songongnya, Dororo datang dan berjanji akan membereskan masalah monster itu. Tak lama berselang, Noko Saregumo pun datang. Pergelutan pun dimulai. Noko Saregumo mulai memakan warga desa yang berada di situ. Tetapi Hyakimaru hanya diam kebingungan. Penglihatan Hyakimaru hanya mengandalkan warna api jiwa. Dan awan hitam itu adalah bagian dari Neko Saregumo. Karena melihat dinding api jiwa yang begitu besar, ini pertama kalinya Hyakimaru seperti tak bisa melihat apa-apa. Monster kelabang raksasa pun muncul dan memakan kakak Saru. Dari bawah tanah menyembur air yang sangat deras sampai menembus awan hitamnya. Neko Saregumo pun pergi. Setelah itu, Dororo dan Saru memikirkan cara untuk mengalahkan Neko Saregumo. Awan hitam kemudian muncul kembali dengan hujan abu. Ternyata itu bukan abu, itu adalah kulit dari Neko Saregumo. Saat berganti kulit, Neko Saregumo akan bertambah besar dan kuat. Dan Dororo pun menyadari bahwa kelemahan Neko Saregumo adalah sinar matahari. Mereka merencanakan menjadikan calon pengantin berikutnya sebagai umpan. Hari pun berganti. Calon pengantin berikutnya sudah berada di altar batu. Tak lama berselang, awan itu pun kembali muncul. Dan calon pengantin itu ternyata adalah Dororo. Dororo bermaksud akan memancing Neko Saregumo keluar dari awan hitam itu. Dari atas bukit, Saru menembakkan panah api ke tanah. Dari situ meledak dan membuat api yang lebih besar. Ledakan itu membuat awan hitam berlobang, tetapi Neko Saregumo menyemburkan awan hitam kembali. Saat itulah hero kita datang. Pergelutan pun dimulai. Hyakimaru menandai Neko Saregumo dengan panah yang dia tembakkan. Dia menandai jarak monster dari suara anak panah yang mengenai Neko Saregumo. Tetapi itu belum cukup. Gelut dimulai kembali. Dororo memiliki rencana. Dia mengikatkan dirinya pada monster dan membuat suara berisik sebagai tanda ke Hyakimaru di mana monster itu berada. Gelut pun selesai. Kakak Saru juga terjatuh dari monster dengan kondisi masih hidup. Hyakimaru kesakitan, hidung palsunya terjatuh dan tumbuh hidung asli. Dororo dan Hyakimaru melanjutkan perjalanan.
Dororo terjatuh karena masuk angin. Melihat kondisi Dororo, Hyakimaru membawa Dororo untuk mendapatkan pertolongan. Kemudian, mereka ditolong seorang wanita. Mereka pun dibawa ke sebuah kuil. Flashback di sebuah malam di sebuah desa saat Dororo masih bersama orang tuanya. Ayah Dororo adalah seorang bos bandit. Kemudian, desa mereka diserang oleh prajurit. Tetapi, para bandit mampu mengalahkan semua pasukan. Ayah Dororo dan temannya yang bernama Itachi merupakan pasangan yang sangat kuat. Itachi menyarankan ayah Dororo untuk mendapatkan pengakuan dari penguasa. Dengan mendapatkan pengakuan, mereka akan mendapatkan posisi dan jabatan yang bagus. Tetapi, usul itu ditolak mentah-mentah oleh ibu dan ayah Dororo. Mereka dendam kepada penguasa karena penguasa yang telah menyebabkan perang sehingga banyak memakan korban termasuk keluarga mereka. Para bandit berencana akan menyerbu pasukan dari penguasa. Tak disangka, pasukan dari penguasa telah bersiap dengan para pemanah. Para bandit pun disapu bersih oleh pemanah. Dan itu adalah ulah Itachi yang telah membocorkan rencana penyerangan para bandit. Setelah itu, pasukan dari penguasa terus melakukan penyerangan dan perampasan kepada warga. Ayah Dororo yang kesal atas kejadian itu hanya bisa pasrah. Saat mereka akan pergi, mereka dihentikan oleh para prajurit. Kemudian, ayah Dororo terbunuh di situ. Setelah itu, ibu Dororo juga mati karena kelaparan. Scene berganti ke Daigo Kagematsu. Salah seorang bawahannya melaporkan bahwa dia mendapat kabar tentang Hyakimaru. Akhirnya, Kagematsu mengetahui bahwa Hyakimaru masih hidup. Scene diawali di sebuah danau. Ada seorang nelayan yang berusaha keras untuk kembali ke permukaan. Di dalam air muncul monster kepiting dan memakan nelayan itu. Scene berganti di desa Daigo Kagematsu. Sudah 2 bulan tidak turun hujan. Kalau terus-terusan tidak hujan, desa mereka akan gagal panen. Di sisi lain, Tahomaru atau adik dari Hyakimaru mulai menyadari keanehan ayah dan ibu mereka. Tahomaru berpikir bahwa ada yang disembunyikan oleh ayah dan ibunya. Kemudian, Tahomaru mengajak 2 pengawalnya, yaitu Mutsu dan Hyogu, untuk menyelidiki hal tersebut. Kembali lagi ke Kagematsu. Di dalam kuil iblis, Kagematsu terheran-heran terhadap patung-patung iblis yang hancur terbelah-belah. Dia berpikir bahwa itu pasti ulah anaknya, yaitu Hyakimaru. Kemudian, lantai yang berada di depan Kagematsu terbakar dan dari asap yang dikeluarkan muncul gambaran dari Hyakimaru. Scene berganti lagi ke Tahomaru. Tahomaru dan pengawalnya mulai menginterogasi orang yang ditugaskan ayahnya untuk menyelidiki Hyakimaru. Orang itu sudah dicekoki obat yang membuat dia tidak bisa berbohong. Tahomaru hanya mendapatkan informasi tentang bayi 16 tahun yang lalu dan bidan. Untuk lebih detailnya, Tahomaru kemudian bertanya kepada ayahnya, tetapi ayahnya menolak untuk memberitahunya. Setelah itu, Tahomaru melihat segerombolan prajurit dan warga desa. Salah seorang warga desa meminta tolong kepada Tahomaru untuk membasmi monster yang berada di dalam danau. Tahomaru mengiyakan akan membasmi monster itu. Di sebuah danau di tempat kejadian perkara, arus danau tiba-tiba menjadi deras dan monster kepiting muncul. Pergelutan dimulai karena terdesak. Akhirnya Tahomaru dan pasukannya mundur. Kemudian mereka mulai memikirkan rencana untuk mengalahkan monster itu. Tahomaru memancing monster ke tempat kanal buatan dan mengeringkan kanal itu. Pergelutan pun dimulai kembali. Dan monster itu menghancurkan bendungannya agar air kembali masuk ke kanal. Tapi, Yakimaru datang dan mengalahkan monster itu dalam sekali tebasan. Akhirnya, Tahomaru bertemu dengan Hyakimaru. Scene diawali dengan pertemuan antara Tahomaru dan Hyakimaru. Tahomaru berterima kasih atas bantuan dari Hyakimaru. Kemudian, Dororo dan Hyakimaru melanjutkan perjalanannya. Dan kali ini mereka akan menuju ke daerah Daigo, tanah kelahiran Hyakimaru.
Dororo dan Hyakimaru sampai di daerah Daigo. Di daerah Daigo beredar rumor yang mengatakan bahwa penguasa saat ini, yaitu Kagematsu, adalah pahlawan yang memakmurkan daerah Daigo karena sudah mengalahkan iblis. Dan warga menyanjung Kagematsu sebagai pahlawan. Padahal, hmm, di situ juga Dororo dan Hyakimaru bertemu dengan Simbah. Simbah menjelaskan bahwa dia penasaran dengan rumor tentang kuil dan iblis yang dikalahkan Daigo Kagematsu. Dia ingin pergi untuk memeriksanya. Kemudian, Simbah pergi meninggalkan mereka. Sin berganti ke Kagematsu. Dua pengawal Tahomaru, yaitu Mutsu dan Hyogu, melaporkan bahwa mereka bertemu dengan seorang lelaki dengan tangan dan kaki palsu, yaitu Hyakimaru. Kagematsu kaget dan sang ibu menangis mendengarnya. Kembali ke Dororo dan Hyakimaru. Mereka mengunjungi tempat bekas peperangan antara Daigo melawan klan Asakura. Di situ berdiri tembok kayu. Dirumorkan dalam tembok kayu bersemayam Dewi Belas Kasih yang dihormati istri Kagematsu. Lalu monster yang tertarik pada mayat mulai berkeliaran di tempat itu pada malam hari. Yakimaru juga merasakan aura api jiwa dengan warna gelap. Menurutnya, di dalam situ ada iblis yang sangat kuat. Mereka juga bertemu anak korban perang namanya adalah Sukeroku. Dia mengatakan bahwa rumahnya berada di balik tembok ini. Sukeroku sangat ingin pergi ke balik tembok untuk bertemu dengan orang tuanya. Tetapi di balik tembok ini adalah wilayah kekuasaan klan Asakura. Sangat berbahaya bagi dia untuk pergi ke area klan Asakura sendiri. Dororo menawarkan diri untuk membantunya kembali. Hari sudah mulai malam. Monster yang mendiami area itu pun muncul. Nama monster itu adalah Banmon. Banmon berbentuk rubah api berwarna hijau yang sangat banyak. Gelut pun dimulai. Yakimaru menebas Banmon satu persatu. Banmon bertambah semakin banyak. Banmon berkumpul dan membentuk monster rubah yang sangat besar. Sukeroku berlari melewati tembok dan ingin kembali ke rumahnya. Kemudian, Dororo juga berlari mengejar Sukeroku. Kemudian, Kagematsu datang dengan membawa pasukannya. Banmon pun pergi, dan Kagematsu akhirnya bertemu dengan Hyakimaru. Hyakimaru melihat Kagematsu dengan aura api jiwa putih bercampur dengan merah. Di sini, Hyakimaru bingung apakah Kagematsu teman atau musuh. Kemudian dia memilih untuk mundur. Sin beralih ke Dororo. Di sini, Dororo ditangkap dan dikurung oleh klan Asakura. Di penjara, Dororo melihat lubang kecil yang dapat dia lalui. Dororo mulai memanjat dinding penjara dan kabur keluar. Sin berganti ke Tahomaru. Tahomaru menemui ibunya dan ingin meminta penjelasan mengenai bayi 16 tahun yang lalu. Ibunya menjelaskan semuanya secara detail. Kagematsu datang dan menambahkan bahwa apa yang dia perbuat adalah hal yang terbaik untuk daerah Daigo. Daigo yang dulu adalah negeri yang mengalami kekeringan, kelaparan, epidemik, bahkan daerah tetangga selalu ingin menjajah daerah Daigo. Lalu Hyakimaru datang. Dia berdiri di atas atap pagar. Para prajurit memenahi Hyakimaru. Tapi tindakan para prajurit dihentikan Tahomaru. Hyakimaru pun mundur. Kemudian Kagematsu berbicara pada Tahomaru. Apabila dia merasa kasihan dengan Hyakimaru dan ingin menyelamatkan Hyakimaru, pergilah ke kuil iblis dan putuskanlah kesepakatan antara ayahnya dengan iblis. Dengan begitu, tubuh Hyakimaru akan kembali. Tetapi Daigo akan kembali seperti neraka. Disinilah Tahomaru mulai bimbang. Hyakimaru kembali bertemu dengan Dororo. Dororo meminta tolong pada Hyakimaru untuk membebaskan Sukeroku yang sedang ditahan klan Asakura. Sin berganti ke Sukeroku yang berada dalam penjara. Kemudian, satu prajurit datang dan mengatakan, Sukeroku dan tahanan lainnya akan digantung di tanah Banmon sebagai bentuk pernyataan perang terhadap daerah Daigo. Kembali ke Simbah. Simbah sudah berada di dalam kuil iblis. Simbah menyadari bahwa rumor tentang Kagematsu yang mengalahkan iblis adalah omong kosong. Kemudian tibalah saat perang antara Daigo dengan klan Asakura dimulai di tanah Banmon. Kagematsu dan pasukannya kembali bertemu dengan Hyakimaru. Dari samping, Takomaru datang dan mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan ayah mereka memang salah. Tetapi apabila itu tidak dilakukan, maka daerah Daigo sekali lagi akan menjadi neraka. Tahomaru memutuskan bahwa Hyakimaru adalah iblis negara yang harus dibasmi. Pergelutan antara kakak beradik pun dimulai.
Di sisi lain, di balik tembok, Sukeroku dan para tahanan lain diikat dan dipasung pada sebuah papan. Kemudian monster Banmon datang. Yakimaru menebas mata Tahomaru dan lari menyelamatkan Sukeroku. Kemudian, istri Kagematsu atau ibu Hyakimaru datang. Ibu Hyakimaru meminta maaf kepada Hyakimaru karena telah membuatnya menderita selama ini. Kemudian, ibu Hyakimaru mengorbankan dirinya sebagai bentuk ganti tumbal. Monster Banmon bersinar kembali kemudian hancur bersama tembok tempat dia bersemayam. Kagematsu dan pasukannya memutuskan untuk mundur. Nah, sudah 12 episode rangkuman cerita Dororonya teman-teman. Masih setengah jalan lagi ya. Bagi yang masih penasaran, kita lanjut ke part 2-nya ya. Tapi sebelum lanjut, bantu kami agar channel ini berkembang dengan cara subscribe dan like video ini ya, agar kami lebih semangat untuk merangkum cerita-cerita lainnya ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. See ya!